Makin banyak step skincare, kulit lu makin bagus. Emang bener? Sebenarnya lebih banyak produk itu nggak bisa ngejamin kulit kita jadi lebih bagus. Overlayering bisa ngerusak skin barrier karena kulitnya jadi overload. Jadi kalau misalnya kita terlalu pakai banyak produk, sebenarnya bisa ngasih resiko adanya mismatch kalau misalnya layeringnya tuh salah. Misalnya kayak ingredients-nya itu nggak kompatibel gitu satu sama lain. Kebanyakan pakai produk juga bisa jadi sulit buat kamu nge-identify mana produk yang cocok, mana produk yang nggak cocok. Nah kalau misalnya terlalu pakai banyak skincare, itu tuh malah bikin pemborosan buat produk yang sebenarnya unnecessary. Jadi skin barrier lu tuh bisa overwhelm kalau kebanyakan pakai active ingredients di dalam satu waktu yang sama. Jadi yang direkomendasiin itu sebenarnya kita cuma butuh simple rutin. Misalnya kayak 3 step aja. Yang konsisten itu lebih efektif dari 10 step rutin. So, it's about quality over quantity. Rutin yang efektif bukan soal jumlah step yang banyak, tapi pemilihan produk yang sesuai sama skin concern lo, sama skin problem lo, dan konsistensi untuk menunggu hasil yang cemerlang. So, makin banyak step skincare kulit makin bagus itu mitos! Skincare Jepang atau Korea? Lebih bagus dari skincare lokal. Emang bener? Jadi, kualitas produk tuh tidak ditentukan oleh country of origin. Banyak brand lokal Indonesia yang diformulasi dengan sangat baik, research back, dan sesuai dengan kulit yang tinggal di iklim tropis. Produk Jepang atau Korea formulated untuk skin dan climate concern yang berbeda dari orang Indonesia. Indonesia punya humidity yang tinggi dan sun exposure yang berbeda, jadi produk lokal often more suitable. Dan BPOM Indonesia punya standar ketat untuk cosmetic safety yang sama ketatnya dengan regulasi internasional. Banyak brand lokal yang menggunakan ingredients berkualitas internasional dengan harga yang lebih affordable. Korean dan Japanese skincare memang bagus, tapi lokal juga nggak kalah. Yang penting untuk di-highlight adalah apakah ingredientsnya cocok untuk skin type kamu, sesuai dengan climate Indonesia dan diformulasikan dengan baik. Research the product, not the origin. Jadi, skincare Jepang atau Korea lebih bagus daripada skincare lokal itu mitos! Minum banyak air putih Bisa bikin kulit lo lebih glowing. Emang bener? Jadi hidrasi dari dalam itu penting buat kesehatan overall, tapi nggak directly bikin kulit jadi glowing. Air yang kamu minum diserap oleh organ vital terlebih dahulu, kayak ginjal, liver, jantung sebelum akhirnya sampai ke kulit. Kulit adalah last priority untuk hydration distribution di tubuh kita. Kulit mendapatkan kelembaban yang lebih efektif dari topical products, contohnya moisturizer, serum, hyaluronic acid, atau toner. Dehydration bisa bikin kulit jadi kering dan kusam, tapi overhydration nggak otomatis bikin kulit jadi glowing. Banyak orang dengan asupan air yang cukup tetap punya kulit yang kusam atau skin issue lainnya. So, glowing skin lebih dipengaruhi oleh proper skincare, sun protection, sleep quality, balanced diet, dan stress management. Topical hydration seperti skincare jauh lebih efektif untuk kelembaban kulit daripada hanya minum air putih. Tapi jangan lupa ya minum air putih. Jadi, minum banyak air putih bisa bikin kulit jadi glowing itu mitos! Cobain produk baru bikin jerawatan? Belum tentu nggak cocok sama produknya. Emang bener? Jadi kalau kita lagi cobain produk baru terus keluar jerawat, jangan langsung judge produknya nggak cocok sama kulit lo. Karena masih ada dua kemungkinan. Antara kulit lo masih adaptasi dalam bentuk purging karena some products need to adapt first in your skin, atau emang nunjukin tanda-tanda nggak cocok sama produknya dalam bentuk breakout. Tapi gimana caranya ngebedain purging sama breakout? Ayo kita bahas. Purging itu tuh kayak masa PDKT. Jadi ini tuh adalah masa adaptasi kulit lo sama formula baru. Dia tuh biasanya ngeluarin reaksi, ngeluarin jerawat di kulit lo. Oke, jadi purging itu biasanya terjadi di area yang biasanya jerawatan. Terus jerawatnya tuh cepat muncul, tapi juga cepat hilang. Terus dia tuh gradually improve setelah 4-6 minggu. Dan biasanya disebabkan oleh active ingredients yang increase cell turnover kayak retinol, AHA, BHA, tretinoin, dan vitamin C jenis tertentu. Sedangkan kalau breakout tuh kayak ibaratnya lo sama dia udah beda prinsip dari awal. Dari awal emang udah gak cocok. Jadi jerawat breakout itu sebenarnya adalah bentuk penolakan dari kulit lo. Jadi kalau udah breakout, lo wajib stop pakai produknya biar breakoutnya
nggak kelamaan. Nah, kalau misalnya breakout, ini biasanya karena si produknya ini nggak cocok ya. Itu biasanya terjadi di area yang nggak biasanya jerawatan. Terus jerawatnya besar, painful, terus juga lama hilangnya. Nggak improve atau malah worse setelah 6 minggu, dan bisa disebabkan oleh any products. Jadi, cobain produk baru bikin jerawatan belum tentu nggak cocok sama produknya itu. Fakta!